Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Putra Pradana akan mempresentasikan tugas yang kedua. Saya Muhammad Rizky Putra Pradana dari Informatika A semester 4. Saya akan mempresentasikan tugas kedua dari Bu Vivi. Menurut Anda, apakah AI penting bagi kehidupan manusia? Jelaskan dan berikan contohnya. Menurut saya penting, dikarenakan dalam pengertian AI bisa membantu manusia dalam melakukan tugas yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Contoh, membantu manusia menganalisis sebuah masalah atau menganalisis sebuah data sebelum memberi pendapat dari masalah atau sebuah data tersebut. Apa yang dimaksud dengan pintar, jenius, dan cerdas? Jelaskan dan berikan contohnya. Pintar kerap dikaitkan dengan akademik dalam pembelajaran mahasiswa atau makhluk hidup yang serius dan pembelajaran nanti bisa menguasai dan menyerap pembelajaran yang didalami dengan serius dan sungguh. Jadi kalau ingat-ingat masa sekolah dulu zaman SD, SMP, SMA kan belajar yang tekun nanti kita mendapat ranking dikaitkan dengan akademik. Contoh, seorang mahasiswa yang memiliki IQ pas-pasan bisa dikatakan pintar jika ia belajar materi perkuliahan setiap hari. Dia belajar dengan tekun, nanti bisa menguasai dan meraih IPK yang tinggi. Dan demikian, orang yang pintar belum tentu cerdas maupun jenius. Karena pada dasarnya kepintaran diperoleh dari proses belajar yang serius dan sungguh-sungguh. Kedua, yang cerdas merupakan suatu keistimewaan pada orang individu, karena tak semua memperoleh anugerah ini. Cerdas memiliki kaitan yang erat dengan faktor genetik. Itu artinya kecerdasan tidak dapat dipelajari karena sifatnya individual dan di luar kehendak manusia. Seorang yang dilahirkan dengan kecerdasan biasanya mampu berpikir dengan cemerlang untuk menghasilkan solusi suatu permasalahan. Jadi tidak semua orang bisa mendapatkan kecerdasan. Biasanya sifatnya turun-temurun dari kakek, orang tua, atau dari keluarganya. Contoh cerdas, seorang mahasiswa atau siswi di sebuah universitas mempunyai kecerdasan tersendiri, baik itu di kelas sebuah universitas maupun di lingkungan universitas ataupun di lingkungan rumahnya. Jadi dia bisa berinteraksi dengan warga sekitar dan rumahnya. Dia mengikuti organisasi, ada masalah begini dia bisa mengasih solusi agar masalah itu nantinya begini dan ada jalan keluarnya. Jenis erat kaitannya dengan tingkat IQ seseorang. Ia memiliki kemampuan cara berpikir tinggi, kreativitas, serta daya imajinasi yang luar biasa. Orang jenius akan cenderung memahami masalah serta menyerap hal sifatnya substansial. Tetapi jika diimbangi dengan terus belajar sungguh-sungguh, ia belum tentu jadi pintar. Dengan IQ tinggi yang dimiliki, pemikiran jenius sering dianggap tak masuk akal karena cara berpikirnya yang jauh ke depan dan tidak seperti orang kebanyakan. Jadi cara berpikir itu berbeda dengan orang awam. Dia memikir 1000 langkah lebih jauh. Contoh jenius, seorang profesor mampu ataupun seorang penemu untuk menemukan atau membahas sebuah masalah pasti dengan caranya tersendiri. Dari dia belajar, dari selama dia belajar hingga menjadi profesor kan mempunyai cara tersendiri untuk bisa menemukan hal ini dan meneliti hal-hal ini. Ya, kembali lagi kepada cara berpikir, cara belajarnya sangat berbeda dengan orang awam. Tiga, selain yang telah disebutkan di atas, sebutkan aplikasi komersial AI yang lain seperti Gmail, Netflix, Spotify, Amazon, Google Translate, dan Google Maps. Apa yang dimaksud dengan soft computing? Jelaskan dan berjelaskan. Sebuah inovasi baru dalam bentuk pemrograman untuk membangun sistem cerdas yang memiliki keahlian seperti manusia yang berada pada domain tertentu serta mampu beradaptasi dengan dan belajar agar dapat belajar lebih baik mementingkan aktivitas manusia jika terjadi perubahan lingkungan. Contoh AC yang hanya itu ketika AC terus merasakan panas. Nah ini bisa merasakan panas
karena sensornya terasa panas dari suhu ruangan tersebut, dan nanti akan menyala tersendiri karena sensor dari AC terkena suhu yang panas, dan nanti AC-nya nyala tersendiri dan mendinginkan suasana tersebut. Televisi, TV yang menggunakan eye recognition, di mana TV tersebut akan mati shutdown, mati sendiri otomatis ketika nyalakan TV itu memejamkan mata atau tertidur. Ini tertangkap sensor TV. Buatlah beberapa contoh permasalahan yang sulit dibicarakan oleh metode komputasi konvensional tetapi bisa diselesaikan dengan soft computing. Mampu membaca tulisan corak sebagian yang sudah terhapus. Dia masih bisa membaca bagian tulisan atau bagian tertentu yang sudah hilang dan tidak bisa terbaca oleh manusia, tapi dari program itu dia bisa membacanya. Terus AC yang mengatur suhu ruangan agar bisa terasa suasana dalam ruangan tersebut nyaman. Dari AC ini saja, AC-nya bisa mengatur suhu. Kalau suhu segini nanti dikasih suhu dari AC segini, dia bisa mengatur sendiri. Terus mengenal wajah seorang padahal tidak seluruh wajahnya terdapat di foto. Nah, ini biasanya kalau di foto kan potong separuh. Ini dari program ini dia nanti bisa mengerti ini wajah siapa, wajah siapa, wajah siapa begitu. Terus apa yang dimaksud dengan high making intelligence question, HMIQ? Jelaskan dan berilah. Suatu sistem yang mampu mengolah informasi seperti cara berpikir manusia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah non-linear dan tidak ada model matematisnya, serta dapat diimplementasikan dengan biaya rendah. Untuk soal nomor 6, saya mohon maaf sekali tidak bisa memberikan contohnya. Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan contohnya, saya tidak tahu dan saya bingung. Demikianlah presentasi dari saya. Saya mohon maaf atas kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.